munafik yang diberitakan dalam ayat ini adalah munafik i'tiqadi, ya, munafik akidah, ya. Jadi sebagian ulama itu membedakan antara nifak, ya, nifak amali dengan nifak i'tiqadi. Nah, yang diberitakan dalam ayat ini adalah nifak i'tiqadi. Jadi nifak yang menyangkut dengan akidah. Berarti memang seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi, mereka itu adalah yudhirul iman wa yubtinul kufra. Mereka itu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dengan kata lain, sebenarnya dia adalah orang kafir yang berpura-pura menunjukkan sebagai orang mukmin. Nah, siapa yang tahu orang munafik yang seperti ini? Tentu dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu karena kita ini hanya bisa menilai orang dari perilakunya. Oleh karena itu, kalau ditanya tentang bahayanya, ini tentu sangat berbahaya. Bahkan melebihi orang kafir yang alanan, orang kafir yang terang-terangan menunjukkan kekufurannya. Jadi kalau misalnya saya kafir, saya itu agama saya bukan Islam, maka jelas pelakuannya, ya. Jadi kalau katakanlah ada konsolidasi bagi umat Islam, ya mereka tidak akan masuk karena dia orang kafir. Tetapi kalau kemudian ini orang munafik, ini umat Islam mengadakan konsolidasi untuk katakanlah berada dengan orang kafir, dia bisa berada di dalam barisan kaum muslimin. Tetapi ketika berada dalam, dia tentu saja dia lebih leluasa untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka dari sisi bahayanya, orang munafik seperti ini itu jauh lebih berbahaya. Jadi orang kafir, tetapi dia menampakkan diri sebagai orang mukmin, ya. Dan orang yang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran itu berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang-orang munafik itu berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi kalau surga itu tingkatannya ke atas, ya. Makin tinggi maka makin nikmat, ya. Tetapi kalau itu darajah dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau tingkatannya ke bawah dalam bahasa Arabnya dark, ya. Nah, kalau neraka itu makin tingkatnya ke bawah, makin ke bawah maka makin menderita, makin dahsyat siksanya. Nah, orang munafik ini berada dalam tingkatan neraka yang asfali minan nar, jadi neraka paling bawah. Kenapa? Karena tadi dia bisa merusak dari dalam. Mungkin ada yang mengatakan, saya ini orang Islam, saya tidak berpura-pura masuk Islam. Tetapi bisa juga dia ini sebenarnya telah keluar tanpa disengaja dari Islam, meski dia merasa masih Islam. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa orang yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian dia ingkar, bahkan menganggap hukum Allah SWT itu bahaya, menganggap hukum Allah SWT itu ancaman, hukum Allah SWT itu membahayakan dan seterusnya, maka ini sebenarnya bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Ketika menjelaskan ada firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Maka ada penjelasan yang menarik yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan, qala man jahada ma anzalallah faqad kafar. Siapa yang mengingkari apa yang Allah turunkan, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Nah, mengingkari itu dalam bentuk apa? Ya, mengingkari. Katakanlah Allah SWT telah jelas mengharamkan riba, lalu kemudian dia justru menghalalkannya. Ketika Allah SWT jelas mewajibkan berhukum dengan Allah, dia malah mengharamkannya, menganggap ini bahaya. Nah, ini bisa masuk dalam kategori faqad kafar. Wa man aqarra bihi, tapi siapa yang masih membenarkannya, bahwa hukum Islam itu benar, saya tidak menolak, saya tidak ingkar, walam yahkum, namun dia tidak berhukum dengannya, mungkin ada kemaslahatan di sana, fahuwa dhalimun fasikun, maka dia termasuk orang yang dhalim dan fasik. Begitu penjelasan Imamul Mufassirin, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.